Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita dengan membahas buku tafsir salat, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang merenungkan makna bersedekap di dada. Bersedekap merupakan salah satu yang disyariatkan dalam salat. Nabi SAW bersabda, "Umirna ma'asyiral anbiya'i an nu'ajjila iftarana wa nu'akhkhira suhurana wa nadriba bi aymanina ala syama'ilina fis salah." Kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, wa nu'akhkhira suhurana, dan mengakhirkan sahur, wa nadriba bi aymanina ala syama'ilina, dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami. Dan yang dimaksud itu adalah bersedekap ketika sholat, fis salati, ketika melaksanakan sholat. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Syalbani. Renungkanlah bahwa ketika kita bersedekap pada saat sholat, hakikatnya kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabinya. Karena Allah perintahkan kepada para nabinya untuk menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan bersedekap ketika sholat. Sehingga ketika Anda bersedekap ketika sholat, berarti Anda sedang melaksanakan perintah Allah kepada para nabinya. Dan perintah kepada para nabi juga berlaku bagi orang-orang mukmin. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innallaha amaral mu'minina kama amara bihil mursalin." Sesungguhnya Allah merintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul. Sehingga pada asalnya perintah bagi mukmin sama sebagaimana perintah yang Allah berikan kepada para rasul. Kecuali jika di sana ada pengkhususan, sehingga itu hanya berlaku bagi para nabi, tidak berlaku bagi orang mukmin yang lain. Selanjutnya, cara bersedekap sesuai sunnah ada dua. Yang pertama, telapak tangan kanan diletakkan tanpa menggenggam di atas telapak tangan kiri, pergelangan tangan kiri, atau hasta tangan kiri. Jadi ada 3 tempat. Punggung tangan kiri, pergelangan tangan kiri, hasta tangan kiri. Hasta itu sampai siku, ya. Kalau ini lengan, ya. Karena ada salah satu penerjemah yang menerjemahkan kata as-sa'id dengan lengan. Padahal yang lebih tepat itu adalah hasta. Yang kedua, telapak tangan kanan menggenggam punggung telapak tangan kiri. Telapak tangan kanan menggenggam punggung telapak tangan kiri. Dan dua-duanya berdasarkan riwayat yang sahih sebagaimana yang kami cantumkan. Anda bisa memilih posisi ketika bersedekap secara bergantian, agar tidak hanya satu posisi saja, yang itu bisa membuat sholat kita cenderung bergerak otomatis tanpa dipikirkan sebelumnya. Kalau orang bersedekap punya kebiasaan posisi tertentu, setiap bersedekap selalu seperti ini, atau selalu seperti ini, atau begini, ya, di perutnya, dan selalu seperti itu ketika dia sholat, maka gerakannya akan cenderung otomatis karena dia tidak berpikir sebelumnya mau pilih gerakan yang mana. Lain halnya kalau Anda punya beberapa cara bersedekap.
Kadang kita bersedekap seperti ini, ya, ditaruh di punggung, di atas punggung telapak tangan kiri, atau di pergelangan, atau di sa'id, di hasta. Kemudian kadang kita menggenggam, ya, sehingga tangan kiri kita genggam. Kita ada banyak pilihan ketika bersedekap, dan itu akan membuat kita pada saat bersedekap lebih mikir gitu ya. Artinya bukan gerakan yang sifatnya otomatis. Berbeda ketika Anda telah mengetahui ada beberapa cara sunnah dalam masalah ini. Anda akan berpikir untuk memilih terlebih dahulu. Dan ini akan membawa porsi khusyuk, akan menambah porsi khusyuk ketika sholat. Karena Anda memikirkan konten sholat, di mana posisi Anda menyesuaikan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mana yang lebih sesuai sunnah? Ini, semuanya sesuai sunnah, lalu kita amalkan secara bergantian. Selanjutnya, apa yang perlu kita pikirkan dan kita renungkan ketika bersedekap? Bersedekap termasuk bentuk khudu', ketundukan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad Asy-Syaibani yang meninggal pada tahun 241 Hijriah. Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani dilahirkan di Baghdad dan pernah berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Dikenal dengan gelarnya Imam Ahlus Sunnah karena kegigihan beliau dalam membela akidah Ahlus Sunnah hingga berkali-kali disiksa penguasa. Pendapat dan karya beliau banyak dijadikan rujukan. Allah pilih beliau sebagai salah satu guru besar umat Islam. Sehingga karyanya banyak dan diikuti oleh banyak masyarakat, bahkan kemudian dilestarikan oleh pengikutnya menjadi salah satu madhab. Sehingga kita mengenal ada madhab Hambali. Kita lanjutkan. Kata Imam Ahmad, ketika beliau ditanya, apa maksud kita melakukan sedekap ketika kita sholat? Beliau rahimahullah menjawab, huwa zullun baina yaday azizin. Bersedekap ketika sholat adalah zullun, ketundukan, baina yaday aziz, di hadapan zat yang maha perkasa, Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita saat bersedekap, maka itu akan lebih mengesankan bahwasanya ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang diiringi dengan al-khudu', ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita pahami bahwa ketika orang fokus dengan satu gerakan tertentu, maka dia diminta untuk melakukan gerakan tertentu ya. Kemudian fokus di situ. Misalnya, seorang penari, lalu dia memberikan salam hormat sebelum dia menari. Maka mungkin dia akan memberikan salam hormat entah begini atau bagaimana. Seorang prajurit, ketika dia memberikan salam hormat kepada atasannya, maka dia akan melakukan gerakan tertentu. Dan gerakan itu diajarkan khusus. Ada cara tertentu. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang entah bagaimana. Intinya ada salam hormat di sana. Tayyib. Nah, kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan agar kita bersedekap. Sebagaimana perintah yang ditujukan kepada para nabi. Dan ketika kita lakukan itu, renungkan bahwasanya Anda sedang khudu' di hadapan Allah, menampakkan ketundukan, kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekap. Nah, selanjutnya kita akan menghayati makna ruku' ketika sholat. Ruku' termasuk unsur penting dalam sholat. Artinya dia bagian dari rukun. Karena itu di beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah menyebut sholat dengan ruku'.
seperti dalam firman-Nya, warka'u ma'ar raki'in. Lakukanlah ruku' bersama orang-orang yang ruku'. Yang ini diplesetkan oleh sebagian orang, warka'u ma'ar raki'in, dengan terjemah merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Subhanallah dari ucapan semacam ini. Dan kita berlindung kepada Allah dari tindakan yang suka memplesetkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Rukuk yang dimaksud dalam ayat ini adalah melaksanakan salat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk, artinya adalah kerjakanlah salat bersama orang-orang yang mengerjakan salat. Sehingga kita diperintahkan untuk berjamaah ketika kita melaksanakan salat. Bahkan kata rukuk dijadikan sebagai standar untuk menyebut satuan kuantitas salat. Sehingga kita mengenal istilah rakaat. Yang itu diambil dari kata rukuk. Padahal gerakan salat itu banyak. Ada berdiri, ada sujud, ada duduk. Namun syariat tidak menyebut salat 2 sajadat. Salat 2 kali sujud. Atau salat 2 jalasat. Atau 4 jalasat yang artinya duduk. Juga salat tidak disebut dengan kiamat, 2 kiamat, tidak. Tapi yang dipakai adalah rakaat. Sehingga yang diambil adalah rukuknya. Satu rukuk mewakili satu paket gerakan salat. Ya. Sehingga kalau salat subuh ada 2 paket, maka disebut 2 rukuk atau 2 rakaat. Dan juga dalam pembacaan Al-Quran, tapi ini hanya berlaku di mushaf. Wallahu alam, mungkin hanya di negara kita. Kami tidak menjumpai di negara yang lain, untuk mushaf di negara yang lain ya. Wallahu alam, mungkin Malaysia atau sekitar Asia Tenggara mengikuti apa yang ada di Indonesia. Ada istilah bacaan satu marka atau satu rukuk. Sehingga jarak tertentu dalam satu muka itu ada satu rukuk. Maksudnya adalah ketika orang menghafalkan Al-Quran, maka itu dibaca untuk 1 rakaat. Jika mau dibaca dalam sholat. Selanjutnya rukuk didefinisikan oleh Al-Asfahani. Ar-ruku'u al-inhina. Fataratan yusta'malu fil hay'atil makhsusah fis salah. Kama hiya. Wataratan fit tawadu'i wat tadallul. Rukuk secara bahasa artinya menunduk. Terkadang digunakan untuk menyebut gerakan rukuk dalam salat. Terkadang sinonim dengan kata tawadu dan ketundukan. Namun secara makna bahasa artinya adalah al-inhina, artinya adalah menunduk. Orang Jepang ketika ketemu yang lain lalu dia nunduk, itu namanya rukuk secara bahasa. Orang kafir menolak ketika diperintahkan untuk rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Dulu ketika di dunia mereka diperintahkan untuk rukuk, tapi mereka tidak mau rukuk. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan pada hari itu, yaitu hari kiamat, bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu bagi orang kafir. Ada di surat Al-Mursalat. Mereka tidak mau rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan mendapatkan kecelakaan. Mereka akan celaka di hari kiamat. Karena itu ketika kita melakukan rukuk, baik, renungan apa yang bisa kita hadirkan? Sadari bahwa kita sedang melaksanakan perintah Allah di mana orang kafir nggak mau melaksanakannya. Diingkari oleh orang kafir. Sehingga sebagaimana orang kafir nggak mau rukuk, dia diazab oleh Allah. Kita berharap semoga ketika kita rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan diselamatkan oleh Allah dari azabnya di akhirat. Tidak sebagaimana orang kafir yang diancam dengan azab. Sehingga begini ya. Ada orang tua
memarahi anaknya karena dia disuruh A nggak mau. Lalu anak yang lain mau melakukan A. Maka mungkin dalam hatinya akan diiringi dengan perasaan. Ibu memarahi A, ibu memarahi kakak saya karena dia nggak mau melakukan A. Saya berharap dengan melakukan A, nanti ibu akan semakin sayang kepada saya. Sehingga ada semangat untuk mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala, mendapatkan kasih sayang Allah. Ketika kita melihat ada orang yang diancam oleh Allah dengan kecelakaan, kelak di hari kiamat, disebabkan karena dia tidak mau melakukan amal itu. Maka itu akan membuat kita semakin semangat dalam melakukannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Tayyib. Sampai di sini makna menghayati rukuk ketika sholat. Jadi ada dua yang perlu kita hadirkan. Pertama, mengamalkan perintah Allah di surat Al-Baqarah. Warka'u ma'ar raki'in. Lakukanlah rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Yang kedua, agar kita tampil beda dengan orang kafir, sehingga kita berharap mendapatkan kasih sayang Allah disebabkan karena kita rukuk, sementara orang kafir mereka mendapatkan ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena mereka menolak untuk rukuk. Selanjutnya yang kelima, kita beralih pada menghayati makna sujud ketika sholat. I'tidal kenapa tidak, Pak? I'tidal sama dengan posisi berdiri. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita akan membaca tentang menghayati makna sujud ketika sholat. Sujud merupakan posisi gerakan dalam sholat yang paling menunjukkan ketundukan seorang hamba di hadapan Sang Penciptanya. Ketika sujud, seorang hamba meletakkan anggota badan yang paling mulia, yaitu wajahnya, di lantai yang sejajar dengan kakinya. Ini muka, organ yang paling kita lindungi, bersama kepala kita. Ketika sujud, kita letakkan muka yang paling mulia ini, kita letakkan sejajar dengan kaki. Sehingga di saat itulah hamba meletakkan anggota badan yang paling mulia yaitu wajahnya di hadapan Rabb-nya sebagai bentuk ketundukan puncak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sebagai balasannya, Allah mendekat kepada hamba ketika mereka sedang bersujud di hadapannya. Sehingga doanya ketika itu lebih berpeluang untuk diijabai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di saat dia semakin mendekat kepada Allah, semakin menunduk di hadapan Allah, semakin merendahkan diri di hadapan Allah, Allah semakin mendekat kepadanya. Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a." Kondisi terdekat seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud, karena itu perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Karena ketika kita semakin menunduk di hadapan Allah, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi puncak seorang hamba semakin dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud, karena itu perbanyaklah untuk membaca doa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa semua makhluk bersujud kepadanya. Allah berfirman, "Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun." Walillahi, hanya untuk Allah, yasjudu, bersujud, ma, apapun, fis samawati wa ma fil ard, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Min dabbatin, berupa dabbah. Dabbah adalah makhluk yang bergerak. Berarti binatang. Dan manusia termasuk bagian dari dabbah dalam ayat ini, karena dia bergerak di bumi. Meskipun dalam penggunaannya dabbah banyak digunakan untuk menyebut binatang.
Dan sekarang dabah dipakai untuk menyebut motor ya. Dabah, motor. Karena dia seperti binatang tunggangan. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat yang ada di langit. Sehingga penduduk bumi yang bergerak, semua binatang, dan penduduk langit yaitu para malaikat, mereka bersujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat itu kata Allah, wa hum la yastakbirun. Mereka tidak bersikap sombong. Nah, apa makna sujud di sini? Bukankah orang kafir masuk dalam ayat ini? Karena dia masuk dalam kalimat segala sesuatu yang ada di muka bumi. Coba kita baca keterangan Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau menjelaskan sujud itu ada dua. Yang pertama adalah sujudul ibadah. Sujud yang nilainya ibadah. Itulah sujud yang dilakukan oleh orang yang tunduk kepada Allah. Dan pelakunya berhak mendapatkan pahala dari Allah. Seperti sujudnya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sujud taskhir. Apa itu sujud taskhir? Yaitu sujud yang mananya ketundukan. Itulah sujud yang dilakukan oleh semua makhluk, baik yang berakal dan yang tidak berakal. Karena itu mereka semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa keluar dari takdir Allah. Sehingga sujud taskhir yang dilakukan oleh semua makhluk tidak ada nilai pahala karena dia bukan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maknanya adalah sujud dalam arti dia tidak bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita coba lihat kejadian di masa silam. Iblis dimurkai Allah karena dia menolak ketika diperintahkan untuk bersujud. Sampai dia menangis ketika ada seorang muslim yang melakukan sujud tilawah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam sajdata fasajada i'tazala asyaitanu yabki yaqulu ya wailah umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan nar." Ketika Ibnu Adam membaca ayat sajdah, fasajada, lalu dia sujud. Maka setan pun pergi sambil menangis. Dan dia mengatakan, ya wailah, sungguh celaka aku. Umira Ibnu Adam bis-sujudi fasajada. Ibnu Adam, manusia, diperintahkan untuk sujud, lalu dia sujud. Falahul jannah, dan dia berhak mendapatkan surga. Wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan nar. Dan dulu aku pernah diperintahkan untuk sujud. Fa abaitu, tapi aku menolaknya. Faliyan nar, sehingga untukku neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sehingga sujud yang kita lakukan akan membuat setan semakin terhina. Nabi SAW menyebut tentang sujud sahwi, wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan. Apabila orang itu ternyata salatnya genap, sempurna 4, maka kedua sujud sahwi, ya, di situ tertulis sujud sahih, ya. Yang lebih tepat sujud sahwi itu akan dijadikan sebagai targhiman lisyaitan, untuk mengejek setan. Sujud sahwi itu statusnya adalah untuk mengejek setan. Nah, jadi ada orang yang ketika sholat, dia lupa berapa jumlah gerakan sholatnya, berapa jumlah rakaat yang sudah dia kerjakan. Ini sudah 4 ataukah masih 3? Karena lupa, syariat mengajarkan kalau blank sama sekali, maka pilih yang lebih sedikit, sehingga dia tambahkan 1 rakaat. Sudah? Setelah itu dia melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi. Apa fungsi sujud sahwi? Andaikan sholatnya itu benar 4 rakaat.
bukan 5 rakaat. Karena kan dia tadi blank. Ini sudah 4 ataukah baru 3? Fungsinya posisi sujud sahwi di situ adalah targhiman lisyaitan, untuk mengejek setan, menghina setan. Sehingga dia meskipun berhasil menggoda manusia, berhasil mengganggu sholatnya orang, bahkan sampai orang itu lupa berapa jumlah rakaatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih solusi. Kau bisa kerjakan sujud sahwi. Sehingga dengan itu akan menutupi kekuranganmu disebabkan karena godaan setan tadi. Nah, dan itu membuat setan semakin terhina. Selanjutnya, apa yang bisa kita renungkan ketika sujud? Dari apa yang tadi kita singgung, maka kita bisa merenungkan beberapa hal ketika sujud. Yang pertama, bahwasanya saat kita sujud, hakikatnya kita sedang berada di puncak kedekatan dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi terdekat hamba kepada Rabbnya adalah ketika dia sedang sujud. Sehingga saat Anda sujud, bayangkan Anda di posisi paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Allah perintahkan kita untuk sujud. Dan malaikat juga bersujud. Orang-orang soleh bersujud. Maka ketika kita sujud, hadir dalam batin kita bahwasanya kita sedang menjalankan perintah Allah bersama orang-orang soleh, termasuk bersama para malaikat. Yang ketiga, kita teringat kondisi iblis. Iblis, dia nggak mau sujud sehingga dihukum oleh Allah Ta'ala. Maka kita berharap semoga ketika kita sujud, kita tidak menjadi pengikut iblis dan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka. Yang keempat, sujud itu membuat setan nangis. Dan kita senang ketika setan itu nangis. Kenapa? Sebagaimana setan senang ketika kita nangis, maka kita juga senang ketika setan itu nangis. Setan akan merasa senang ketika kita celaka di akhirat. Ketika kita melakukan tindakan yang menyimpang. Karena dia semakin memperbanyak temannya di neraka, pelampiasan dendamnya kepada Adam terwujud. Sehingga dia ketawa-ketawa, dia senang. Tapi saat ada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, terutama ketaatan yang dulu dia tolak, yaitu bersujud, maka saat kita bersujud kita ingat, dulu iblis gak mau sujud, sekarang aku sujud dan iblis akan sedih melihatku sujud. Karena berarti dia tidak berhasil menggoda kita untuk bersikap sombong tidak mau sujud. Walhamdulillah. Nah, menghadirkan perasaan semacam ini ketika kita bergerak memang butuh ya butuh mikir, tapi itu sifatnya tidak terlalu lama. Ya. Lalu kita langsung detik berpindah, kemudian kita membaca Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Karena itulah saat sujud kita membaca doa Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku. Al-a'la. Al-a'la artinya apa? Yang maha tinggi. Sehingga kita bersujud kepada Allah, meletakkan organ yang paling mulia di tempat yang paling rendah karena sejajar dengan kaki kita. Di saat yang sama kita memuji Allah. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Kita meninggikan Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke menghayati makna duduk ketika sholat. Duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud dilakukan dengan meletakkan kedua tangan di paha. Sehingga sang hamba bersimpuh di hadapan Allah. Kedua telapak tangan
kita letakkan di paha. Sehingga hamba bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala. Pandangannya tunduk ke arah tempat sujud atau ke arah jari telunjuk saat dia sholat. Dia bersimpuh di hadapan Allah, pandangannya tidak melebihi dari batas sujudnya sehingga nunduk. Semua ini dilakukan sebagai bentuk tawadhu sang hamba di hadapan Rabb-Nya. Mengenai cara duduk iftirash yang sesuai sunnah disebutkan dalam keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bismillah. Alhamdulillah. Kata Ibnu Umar, min sunnatis salah an tansibal qadam al-yumna wastiqbaluhu bi asabi'iha al-qiblata wal julusu 'ala al-yusra. Termasuk sunnah dalam salat, maksudnya adalah praktek yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW dalam salat. Ketika duduk adalah antan sibal qadamal yumna, kaki yang kanan diberdirikan. Ya. Kita bayangkan duduk iftirash ya, kaki kanan gimana? Diberdirikan. Wastiqbaluhu bi asabiha al-qiblah. Dan kita menghadapkan jari-jari kaki kanan ke arah kiblat. Kaki berdiri tapi jari-jarinya dihadapkan ke arah kiblat. Caranya gimana? Ditekuk. Makanya ketika duduk iftirash, kaki kanan berdiri tapi jari-jarinya ditekuk. Wal julusu 'alal yusra, sementara kaki kiri diduduki. Wal julusu 'alal yusra. Anda bayangkan duduk iftirash. Mengenai cara duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud awal, duduk iftirash, akan dibahas selengkapnya di masing-masing pembahasan yang terkait, dan pahami dan lakukan cara ini dengan baik agar duduk iftirash yang kita lakukan sesuai sunnah Nabi SAW. Yang bisa kita hadirkan ketika duduk iftirash adalah bayangkan bahwasanya Anda sedang bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan posisi seperti tadi. Semua jari kita upayakan menghadap ke arah kiblat. Sehingga saat duduk iftirash, jari lurus di atas paha agar dia menghadap ke arah kiblat. Selanjutnya ketika posisi duduk, kita mengancungkan telunjuk saat tasyahud. Mengancungkan jari telunjuk ketika tasyahud dianjurkan untuk dimulai dari awal tasyahud. Ada khilaf dalam masalah ini, dan buku saya tidak saya sebutkan khilaf, pendapat A, pendapat B. Saya pilih salah satu karena memang tujuannya bukan dalam rangka untuk tarjih fikih, tapi lebih kepada bagaimana cara kita menghayati sholat kita. Dianjurkan juga mengarahkan pandangan ke arah isyarat telunjuk berdasarkan keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika menceritakan cara sholat Nabi SAW, Ibnu Umar mengatakan, wa asyara bi usbu'ihi allati tali al-ibham. Dan beliau berisyarat dengan jarinya, yaitu jari setelah jempol. Ini jempol. Tali al-ibham adalah telunjuk. Diarahkan ke kiblat. Warama bi basarihi ilaiha, dan beliau mengarahkan pandangannya ke arah jari itu. Mengenai cara mengisyaratkan telunjuk yang sesuai sunnah, nanti akan ada pembahasan tersendiri di bagian tasyahud awal. Jadi intinya mengancungkan di sini kita mengikuti sunnah Nabi SAW, dan di saat itulah kita memahami maknanya bahwa apa yang sedang kita lakukan adalah melestarikan sunnah Rasulullah SAW. Hikmah mengacungkan jari ketika tasyahud. Hikmah paling utama adalah mengikuti sunnah Nabi SAW.
Karena melestarikan sunnah termasuk hikmah tertinggi dalam setiap amalan kita. Terlebih amal ibadah. Dan hidup ini isinya ujian. Ujian dalam ibadah adalah sejauh mana ibadah kita sesuai dengan panduan Rasulullah SAW. Maka selalu kita pegangi prinsip, mana dalilnya. Kamu lakukan ibadah seperti ini, dalilnya mana? Ya. Selalu kita pegangi prinsip itu, meskipun banyak orang yang gak setuju dengan prinsip ini. Dikit-dikit kok tanya dalil. Dikit-dikit tanya dalil. Memangnya kenapa kalau kita tanya dalil? Kok Anda merasa keberatan ketika ditanya dalil? Padahal kita diajarkan untuk selalu mengikuti dalil. Cinta Nabi SAW adalah mengikuti Rasulullah SAW. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'. Karena orang yang mencintai itu akan mengikuti yang dicintai. Nah, di samping itu terdapat hadis yang menyebutkan bahwa isyarat telunjuk ketika tasyahud lebih ditakuti setan daripada pukulan besi. Ketika Ibnu Umar tasyahud, beliau mengisyaratkan telunjuknya. Kemudian beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La hiya ashaddu 'ala syaitani minal hadid," yakni as-sababa. Sungguh isyarat ini lebih ditakuti oleh setan daripada besi. Maksud beliau adalah isyarat telunjuk. Sehingga saat kita berisyarat telunjuk, setan takut dengan isyarat ini. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hikmah isyarat telunjuk di sini adalah untuk menunjukkan wahdaniyatullah, keesaan Allah. Makanya yang diisyaratkan berapa? Yang disyaratkan bukan gini, tapi satu. Yang kita isyaratkan adalah satu. Untuk menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa isyarat jari telunjuk ketika tasyahud menunjukkan ketinggian zat yang menjadi sasaran dalam berdoa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hadirkan perasaan bahwasanya ini menunjukkan keesaan Allah dan menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah. Makanya kita berisyarat. Taib, demikian semoga semakin menambah pemahaman kita akan makna setiap gerakan yang kita lakukan dalam salat sehingga mendorong kita untuk lebih khusyuk dalam mengerjakannya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salurkan donasi Anda. Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi SAW yang punya kemampuan kecuali mereka wakaf Untuk pembangunan SDTQ MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 7441049999 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082 12345 7441. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi jamaah yang mau bergabung. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Izin bertanya, Ustaz. Kemarin kan ada pertanyaan mengenai bolehkah membaca surat untuk memurojaah hafalan sekalian, Ustaz, ya, di dalam sholat. Ustaz bilang boleh kan memang kita menghafal itu untuk menambah bacaan dalam sholat kita, Ustaz, ya. Tapi kalau misalnya di juz 30 ada yang kita belum selesai, Ustaz. Jadi hanya sebagian kita baca di salah satu rakaat sholat, itu boleh nggak, Ustaz? Gitu loh. Terus satu lagi, Ustaz, kalau misalnya kayak di surat Al-Alaq
kan ada tanda sujud gitu ya Ustadz ya. Itu bagaimana Ustadz caranya kalau lagi baca Quran kan kita bisa langsung sujud ini ya Ustadz ya. Tapi kalau misalnya lagi sholat itu seperti apa Ustadz? Itu aja Ustadz. Nah, Ya jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Bagaimana kalau kita baru menghafal sebagian dari surat, bolehkah dipakai untuk melakukan sholat? Jawabannya, selama yang kita hafal itu penggalannya memungkinkan untuk kita jadikan sebagai wakaf, maka silahkan dipakai untuk sholat. Tapi kalau penggalannya belum memungkinkan, maka sebaiknya Anda genapkan agar nanti tidak terjadi kerancuan makna. Contohnya, kita menghafal surat Al-Ma'un, lalu kita gunakan dalam sholat. Kita membaca ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Sampai di situ hafalannya. Allahu Akbar. Wah, ini jadinya ngerusak makna. Karena di bagian akhir kita cuma membaca fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Ya kita termasuk orang yang sholat. Berarti masuk dalam apa yang kita baca. Kalau terjadi seperti itu, berarti harus digenepi. Sehingga tidak boleh berhenti di situ, terus nggak ada lanjutannya. Nah, saya belum hafal ya. Ya kalau belum hafal, tunggu dulu. Hafalkan dulu lanjutannya. Agar nanti tidak menimbulkan kerancuan makna. Tapi kalau misalnya Anda menghafal sebagian ayat dari surat yang panjang, apa misalnya yang sulit, katanya al-mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Sampai di situ kita ruku, insyaallah tidak masalah. Karena dia masih satu paket pembahasan. Ya. Meskipun lengkap lebih bagus. Dan nanti insyaallah kita akan bahas kaidah yang diberikan oleh syariat terkait pemilihan surat dan ayat ketika kita sedang sholat, ya, dan bagaimana cara Nabi SAW dalam memilih ayat dan surat. Insya Allah akan kita bahas di lanjutan pembahasan. Selanjutnya, ketika kita membahas ayat sajdah. Ayat sajdah kita membaca ketika sholat. Membaca ayat sajdah ketika kita sedang sholat. Yang pertama, ayat sajdah itu di tengah surat. Ayat sajdah di tengah surat. Maka yang bisa kita lakukan saat membaca ayat sajdah, kita sujud tilawah dengan takbir Allahu Akbar, sujud tilawah. Lalu bangkit lagi, Allahu Akbar, berdiri lagi. Sehingga di situ kita baca, lalu sujud, kemudian kita lanjutkan. Ini kalau ayat sajdahnya di tengah surat. Misalnya ada di surat apa? Al-Insyiqaq. Allah berfirman, gimana? Ayat sajdah di surat Al-Insyiqaq. Ya, kita coba lihat di mushaf ya. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Lalu kita sujud. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, berdiri lagi. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un, dan seterusnya
sampai akhir surat, kemudian kita ruku. Yang kedua, ayat sajdah berada di akhir surat. Ketika ayat sajdah berada di akhir surat, maka yang kita lakukan adalah satu, ya, baca sampai selesai, lalu sujud tilawah. Sujud tilawah. Seperti ada di surat Al-Alaq. Wasjud waqtarib. Terus Allahu Akbar, sujud tilawah. Karena kita sedang salat, berarti nanti harus bangkit untuk ruku. Allahu Akbar, bangkit ruku ya. Takbir. Terus Allahu Akbar, ruku. Jadi sujud tilawah, Allahu Akbar berdiri, langsung Allahu Akbar, ruku. Ini cara pertama. Cara yang kedua, baca surat Al-Alaq, lalu sujud tilawah. Kemudian Allahu Akbar, baca ayat lanjutannya, surat lanjutannya. Kemudian kita baca sampai selesai surat lanjutannya, kemudian ruku. Ini juga bisa dilakukan. Yang ketiga, baca surat Al-Alaq, kemudian langsung di sini ruku saja, tidak ada sujud. Sebagai pengganti dari sujud tilawah, langsung kita ruku. Allahu Akbar, ruku tanpa sujud tilawah. Dan tiga ini dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Cara yang ketiga ini dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud sebagai pengganti dari sujud tilawah. Ketika sujud tilawah itu ada di akhir surat, maka bisa langsung dengan ruku. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang ibu umur 42 tahun. Saat umur 18 tahun saya mengalami kecelakaan. Dan efek saat ini kaki kiri tidak bisa ditekuk sama sekali. Saat ini saya sholat dengan duduk selonjor di lantai. Pertanyaannya, apakah sudah tepat sholat saya tersebut Ustadz? Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, dan semoga sakit yang diderita oleh siapapun di antara muslim Allah jadikan sebagai kafarah, pelebur dari setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Selanjutnya, bagaimana untuk kasus yang Anda alami? Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Nabi SAW bersabda, wa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Dan itu jadi kaidah bahwa setiap amalan yang wajib dia dilakukan sesuai dengan kemampuan hamba. Sehingga kalau bisa ideal A, dia harus lakukan yang ideal, yang sempurna. Kalau tidak bisa, maka dia lakukan yang di bawah derajat sempurna sesuai dengan kemampuannya. Jika kasusnya adalah kaki tidak bisa ditekuk, tapi bisa diajak untuk berdiri. Sehingga Anda bisa berdiri, cuman kalau ditekuk untuk sujud, untuk duduk, tidak bisa. Maksudnya duduk iftirash atau duduk tawarruk tidak bisa. Tapi berdiri bisa. Maka Anda harus sholat sambil berdiri. Karena berdiri ketika sholat wajib hukumnya rukun. Dan ketika posisi di mana kaki itu tidak bisa diajak untuk digerakkan dengan sempurna. Misalnya tidak bisa diajak untuk sujud, tidak bisa diajak untuk duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Maka Anda duduk dengan kursi. Sehingga Anda bisa menggunakan kursi kecil, kursi yang kira-kira tidak sampai membuat kaki Anda ditekuk, ya. Sebisanya. Misalnya kursi plastik itu, ya, kursi-kursi plastik
Anda sholat sambil berdiri. Nah saat mulai, kalau bisa rukuk harus rukuk ya. Saya masih bisa rukuk Pak. Yang penting pokoknya kakinya lurus. Anda harus rukuk. Di posisi kaki lurus. I'tidal berarti bangkit berdiri lagi. Nah saat sujud Anda duduk. Lalu berisyarat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehingga sujud dan duduk di antara dua sujud serta tasyahud nanti dilakukan di posisi duduk. Tidak masalah yang seperti ini. Itu yang saya maksud menerapkan kaidah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Sehingga yang bisa berdiri harus tetap berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, dia nggak bisa berdiri. Kalau berdiri lama, wah nanti bisa orang vertigo itu kan dia. Kalau berdiri bisa langsung geleyang. Maka silahkan sholat sambil posisi duduk. Duduk sebisanya. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suryana dari Langsa, Aceh, Ustadz. Silakan Ibu. Mau bertanya. Dikatakan kalau membaca surat Al-Baqarah, maka setan akan lari terbirit-birit. Sedangkan saya, Ustadz, saya berusaha menambah hafalan, murojaah, untuk saya bawa sholat. Jadi otomatis saya tidak mengulang-ulang dari surah Al-Baqarah. Jadi saya kalau bulan Ramadan baru saya dari berusaha menghatamkan Al-Quran dalam Al-Baqarah. Jadi kalau saya tidak membaca surah Al-Baqarah, murojaah, tambah hafalan, murojaah, tambah Al-Baqarah, apakah setan itu tidak lari terbirit-birit? Yang kedua, Ustadz, saya adik yang paling kecil, 2 kakak saya di atas, 1 laki-laki, 1 perempuan. Hubung silaturahminya terputus, Ustadz. Jadi umur kami sudah kalau saya di bawah 60, mereka di atas 60. Susah sekali karena kakak perempuan saya ini memang agak tajam lisannya, berulang-ulang terjadi lagi. Jadi kakak laki-laki saya ini sakit hati sekali. Yang sekarang dua-dua sudah sakit-sakitan, Ustadz, sakit jantung, sakit yang berat. Jadi hubungan belum tersambung, apalagi di zaman COVID ini tidak ada kunjungan. Abah yang saya selalu berdoa menangis, Ustadz, beri kesempatan sebelum tiba ajal. Jadi apa yang harus saya lakukan dengan menjaga, takut juga saya yang kena semprot nanti dari kakak laki-laki, terutama cukup keras orangnya, Ustadz. Mohon pencerahannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang pertama, ketika Anda tidak membaca surat Al-Baqarah karena kesibukan tertentu dengan surat yang lain, di posisi ini tidak sampai melakukan perbuatan dosa. Nabi SAW menjelaskan keutamaan banyak surat. Surat ini punya keutamaan, surat ini punya keutamaan, surat ini punya keutamaan. Dan memang idealnya kita baca semuanya. Cuman kita punya banyak keterbatasan. Kita misalnya saya baca Qur'annya masih lambat sekali. Saya baca Qur'annya masih plegak-pleguk. Kadang lancar, kadang lambat. Ada yang saya masih sibuk menghafal surat di juz Amma, di juz 30. Ada banyak faktor di mana kita tidak bisa melaksanakan semua itu. Dan itu adalah sunnah tanawwu. Artinya semuanya bagian dari ajaran Nabi SAW. Dan kita dikasih pilihan. Mau yang ini bagus, yang ini bagus. Memang yang paling bagus adalah kalau bisa semuanya. Ya. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, khudhu minal a'mali ma tutikun. Ambillah amal dari syariat ini yang mampu kalian rutinkan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah enggak pernah bosan untuk memberikan pahala kepada hambanya
hatta tamallu, sampai kalian sendiri bosan untuk beramal. Nabi SAW menyebutkan sholat punya keutamaan, puasa punya keutamaan, zikir ada keutamaannya, membaca Quran ada keutamaan, ini ada keutamaan, ini ada keutamaan. Ada banyak sekali amal yang berisi keutamaan. Cuman Masya Allah ini kalau kita praktekkan semuanya, rasanya kok mustahil. Makanya saya terkadang terheran begini. Itu orang yang sibuk dengan bid'ah. Apakah dia sudah mengamalkan semua sunnah? Kok sampai dia cari-cari amal yang lain yang gak ada dalilnya? Yang pakai dalil saja, kita itu belum tentu mampu untuk mengerjakan semuanya. Ini ngapain ditambah-tambahin? Sehingga kadang saya itu terheran, ini ngapain orang ini? Masih banyak pekerjaan, ibaratnya begini ya. Instruksi dari kantor, kamu kerjakan 10 item. Dari 10 item itu, bagian dari kredit kamu yang nanti akan dapat upah tambahan. Kita kalau kerjakan fokus 10 item ini, belum tentu mampu menyelesaikannya. Ada yang bisa cuma ngerjakan 5, ada yang cuma ngerjakan 7, ada yang cuma ngerjakan 6, sesuai dengan kemampuannya. Ya. Tapi tiba-tiba ada orang yang karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang lain. Ya, kamu ini nganggur apa? Wong 10 item ini belum tentu kamu bisa laksanakan semuanya. Ngapain kau kerjakan yang lain? Yang belum tentu ada gajinya. Makanya perbuatan yang sangat melelahkan, tapi ternyata dia tidak mendapatkan pahala, adalah sebuah kecelakaan yang besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Apakah aku telah sampaikan kepada kalian siapakah orang yang paling merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum. Mereka adalah orang yang usahanya itu dhalla, menyimpang. Tidak ada perintah dan instruksi, menyimpang dari instruksi. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara dia semangat untuk melakukannya, karena dia merasa telah melakukan satu amal yang baik. Sehingga dia berusaha untuk menjaga amal itu, berusaha untuk melestarikan amal itu. Nah, Allah juga berfirman, "Amilatun nasibah, tasla naran hamiyah." Amilatun, orang yang rajin beramal, nasibah, yang sangat gigih dalam mempertahankan amal. Digambarkan amilatun nasibah. Nasibah itu yang menancapkan dirinya sehingga dia nggak bergerak dari amal itu. Artinya menggambarkan betapa rajinnya orang ini dalam beramal. Namun apa hasil akhirnya? Tasla naran hamiyah. Dia masuk ke dalam neraka yang menyala. Waliyadzubillah. Dan sebagian riwayat menyebutkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat seorang rahib yang badannya kurus, tidak terawat, karena saking rajinnya beribadah. Rahib di masa silam tidak sebagaimana di masa sekarang ya. Di masa silam kalau ibadah di kuil, ya itu Masya Allah. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pada saat beliau di Syam, beliau melihat ada rahib yang suasananya seperti itu. Lalu dipanggil, "Ya rahib." Datangnya itu rahib menghadap kepada Amirul Mukminin. Lalu dipandang oleh Umar, dilihatin. Kemudian beliau menangis. Umar menangis. Maka sang rahib keheranan, kenapa Amirul Mukminin menangis melihat saya? Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku teringat firman Allah Ta'ala. Amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Orang yang rajin beramal, tapi nyemplung neraka. Buat apa amalnya? Makanya jamaah, coba kita renungkan, sibukkan diri kita dengan sunnah itu, Masya Allah. Kesibukan sunnah itu saja, mungkin sudah menghabiskan usia kita, menghabiskan waktu kita. Sehingga sebenarnya kita nggak perlu untuk beramal selain dari apa yang diajarkan Nabi SAW. Karena ini sudah sangat banyak.
Terus ketika itu sangat banyak, berarti ada prioritas. Terus prioritasnya gimana Pak? Prioritas itu salah satu pertimbangannya adalah kemampuan. Saya kalau ngejar ini, kayaknya saya nggak sanggup. Sehingga mungkin saya hanya bisa melakukannya sekali 2 kali. Padahal amal yang dicintai oleh Allah itu adalah amal yang bagaimana? Yang continue, langgeng, terus-terusan, tanpa putus. Itu lebih baik. Nabi SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling dawam, yang paling continue meskipun sedikit. Dan itu jadi prinsip. Nabi SAW sarankan, "Khudhu minal a'mali ma tutikun." Silahkan ambil yang sanggup untuk kalian kerjakan secara rutin. Sehingga kalau Bapak Ibu bisa misalnya membaca membaca Al-Quran. Saya sanggupnya cuma membaca 1/4 juz. Tidak apa-apa, tapi rutin. Tiap hari tanpa bolos. Itu lebih baik dibandingkan borong Quran 1 bulan khatam, tapi setelah itu sampai jumpa tahun depan. Kebiasaan kita ketika Ramadan. Sehingga kita upayakan lakukan amal yang sedikit tapi rutin. Itu lebih baik. Dan itu kita bisa milih. Tayyib. Kemudian kalau kita tidak baca surat Al-Baqarah di rumah, apakah setan mondar-mandir? Sebenarnya setan itu berdiam di rumah manusia. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Isra. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Silahkan kalian bersama manusia. Fil amwali wal aulad, dalam menikmati harta mereka dan menikmati anak mereka. Dan di antara makna setan membersamai manusia dalam menikmati harta adalah tinggal bareng dengan manusia di rumahnya. Sehingga manusia masuk rumah, dia ikut masuk rumah. Nah, untuk meminimalisir itu, Nabi SAW memberikan beberapa doa. Misalnya baca basmalah sebelum masuk rumah. Jangan lupa baca basmalah. Bismillah. Kalimatnya pendek. Bismillah sebelum masuk rumah. Jangan jadi orang awam yang dia buta agama dan tidak mau melakukannya sama sekali sehingga dia jadi temannya setan di rumahnya. Masuk rumah bludas-bludus ya. Gak pernah baca bismillah, gak pernah zikir. Keluar masuk rumah dia gak mengucapkan apapun. Yang kedua, baca bismillah ketika mau makan, mau minum. Agar setan tidak turut menikmati harta kita. Baca bismillah ketika kita membuka aurat saat masuk kamar mandi. Nah, itu semuanya kita lakukan dalam rangka agar kita terjaga dari gangguan setan sebisanya. Selanjutnya, Anda bisa baca surat Al-Baqarah kalau nggak mampu untuk rutin ya, misalnya bisa dengan kemudian menggunakan rekaman suara, karena kalimatnya adalah tuqra'u fihi suratul Baqarah. Inna syaitana yanfiru min baitin tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kalimat dibacakan menunjukkan siapapun yang membacanya bebas. Bisa penghuninya, bisa orang lain yang membaca Quran di situ, bisa juga pakai rekaman dan seterusnya. Selanjutnya, semangat Anda untuk menyatukan keluarga Anda agar mereka bisa silaturahmi. Jadi permusuhan untuk urusan dunia itu maksimal dibatasi oleh Nabi SAW maksimal 3 hari. Kalau lebih dari itu, ya nanti menjadi masalah di akhirat. Maka bagus sekali jika Anda punya upaya besar untuk menyatukan kembali. Dan termasuk di antara amal besar adalah islahu dzatil bain. Mendamaikan 2 orang yang sedang sengketa. Baik. Coba barangkali ini bermanfaat ya. Anda sediakan hadiah untuk kakak laki-laki. Tapi atas nama kakak perempuan. Ya. Dan sebelumnya Anda bisa menghubungi kakak perempuan. Ya. Ini saya mau ngasih hadiah ke kakak laki-laki. Ya, atas nama Anda, misalnya atas nama kakak perempuan. Lalu kita kasihkan. Dan berikan hadiah untuk kakak perempuan atas nama kakak laki-laki.
sampaikan kepada mereka. Ancamannya berat kalau sampai permusuhan semacam ini dibawa mati. Apa untungnya? Padahal masing-masing sudah lanjut usia ya. Di atas 60 tahun. Coba kita perhatikan ya. Ini pernah dinyatakan oleh As-Suyuti. Ada karakter anak kecil yang andaikan itu dimiliki oleh orang dewasa, pasti dia menjadi ahli jannah. Pertama, anak kecil itu kalau berantem, semangatnya apa? Damai. Semangatnya damai. Sehingga dia berantem nangis, dua-duanya nangis. Pagi berantem, siang main balik, main bareng. Dan sudah nggak ada permusuhan, sudah nggak ada hilang. Meskipun orang tuanya masih bermusuhan. Anaknya si A, anaknya si B berantem. Si A dan si B ikut apa? Berantem. Anaknya sudah main bareng, orang tuanya masih bermusuhan. Begitu kan? Ya, itu umum di masyarakat. Sehingga anak kecil itu ketika punya sengketa, punya masalah, semangatnya islah. Semangatnya mari kita perbaiki. Mari kita akrab. Mari kita jadi kawan. Itu anak kecil. Mereka tidak menyimpan dendam. Masya Allah. Kita kalah dengan anak kecil. Mereka tidak menyimpan dendam. Yang kedua, anak kecil itu tidak rakus harta. Sehingga yang dia pikirkan adalah apa yang dia butuhkan. Anda kasih dia uang 100.000. Masya Allah. Ulus yang warnanya merah. Yang halus-halus. Ya, kata orang kan kayak gitu ya. Dengan apa misalnya es krim yang harganya cuma 2.000. Aice itu kan 2.000 ya. Suruh pilih mana? Pilih salah satu. Dia milih mana? Milih es krim, Pak. Karena dia merasa, saya butuh ini, tidak butuh itu. Sehingga dia nggak punya perasaan. Ini kamu bisa simpen loh ya. Enggak. Yang ngajari anak kecil nabung itu siapa? Yang ngajari anak kecil nyimpen harta itu siapa? Orang tuanya. Kamu tabung. Ya memang ada banyak apa? Tujuan ya. Biar nanti bisa dipakai ini. Tapi anak kecil sendiri sebenarnya nggak punya karakter untuk nyimpen harta. Yang ngajari anak kecil nyimpen harta itu orang tuanya. Kamu tabung. Biar nanti nggak minta bapak lagi kan gitu ya. Karena dia sudah punya simpenan. Nah karakter-karakter seperti itu ketika ada pada diri manusia, maka kata Suyuti dia akan menjadi penduduk surga. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.